Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama saya Mirna. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan sharing untuk soal pertemuan ketiga nomor 34. Sekedar sharing buat teman-teman semua, nanti ketika mengerjakan soal UKOM, ketika teman-teman mengerjakan di bawah tekanan, dikejar waktu, pikirannya yang pertama jangan kalut ya teman-teman, fokus, stay fokus sama apa yang akan teman-teman kerjakan. Ketika membaca soal dan langsung panjang soalnya, karena ada soal cerita di atasnya, nggak usah kaget. Teman-teman langsung baca dulu pertanyaannya apa nih, menuju kemana. Ketika teman-teman udah tahu pertanyaannya arahnya kemana, boleh langsung baca soal ceritanya. Jadi, apa yang teman-teman baca nanti bisa fokus, bisa relevan, bisa relate nih kira-kira data apa yang dibutuhkan pertanyaan tersebut. Hal ini akan memangkas waktu yang lumayan buat teman-teman biar bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan yakin dengan waktu sesingkat mungkin sehingga untuk mengerjakan soal-soal berikutnya bisa lebih fokus dan tepat waktu. Oke, nomor 34 kebetulan soalnya pendek nih teman-teman. Fungsi pentingnya dokumentasi kebidanan. Oke, pentingnya dokumentasi kebidanan buat apa nih? A. Untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang belum dilakukan. B. Untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang akan dilakukan. C. Untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan bidan. Atau D. Untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang belum dilakukan tenaga kesehatan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan oleh bidan. Karena apa teman-teman? Fungsinya dokumentasi di sini atau kita kenal dengan istilah SOAP sangat penting banget karena ini sebagai perlindungan terhadap teman-teman sendiri. Ketika di suatu hari nanti ada gugatan secara hukum, ada keberatan yang telah diberikan oleh teman-teman ke klien, teman-teman punya bukti secara tertulis, hal itu sudah sesuai dengan SOP, sudah sesuai dengan standar, sudah sesuai dengan track yang seharusnya. Jadi ketika teman-teman punya itu semua secara payung hukum, teman-teman aman. Akan berbeda halnya ketika suatu hari ada gugatan secara hukum, ada keluhan dari klien terhadap tindakan yang teman-teman lakuin. Padahal teman-teman melakukan tindakan yang sudah tepat, sudah seharusnya. Tapi kalau nggak ada bukti secara tertulis, kita nggak ada alat bukti secara hukumnya tidak sah teman-teman. Pokoknya apapun yang teman-teman lakukan harus tertulis. Ketika hal itu tidak tertulis, maka itu tidak dianggap ada. Artinya tidak dikerjakan. Gitu ya teman-teman untuk soal nomor 34. Kita lanjut ke nomor 35. Mengidentifikasi status kesehatan klien merupakan titik-titik dari dokumentasi kebidanan. Apa nih dari dokumentasi kebidanan yang hasilnya adalah teridentifikasi status kesehatan klien itu? Apakah tujuan, fungsi, manfaat, atau pengertian? Jawaban yang tepatnya adalah tujuan. Jadi tujuan dari dokumentasi kebidanan adalah untuk mengidentifikasi status kesehatan. Jadi teman-teman ketika melakukan anamnesa, membutuhkan data, melengkapi data subjektif, melengkapi data objektif, artinya teman-teman sedang mengidentifikasi atau menganalisa, mendiagnosa, menegakkan diagnosa apa nih dari klien tersebut. Sehingga ketika diagnosanya sudah tepat, rencana asuhan dan evaluasi yang diberikan pun akan tepat. Sehingga tujuan akhirnya adalah masalah klien dapat terselesaikan. Oke, lanjut ke nomor 36. Oke, apakah diagnosa pada bayi tersebut? Oke, kita tegakkan diagnosa nih teman-teman. Bayi lahir secara normal di bidan pada umur kehamilan 38 minggu dan menangis kuat. Warna kulit merah muda, gerak aktif, dan berat badan 2100 gram. Panjang badannya 46 cm. Diagnosanya apa nih? Kita langsung, oke. Di sini ada yang sedikit janggal dengan berat badan lahir 2100 gram. Karena apa? Kita tahu standar normalnya adalah 2500 gram. Ketika berada di bawah 2500 gram, berarti bayi tersebut mengalami BBLR atau berat lahirnya rendah ya teman-teman.
Kita lihat yang A, bayi berat lahir besar. Enggak, kalau besar itu lebih dari 4.000 gram. Oke, karena kita punya batasan 2.500 sampai 4.000 gram. Yang B, bayi berat lahir cukup. Enggak cukup, justru ini kurang. Oke, yang C, bayi berat lahir rendah. Ya, ini jawabannya ya teman-teman, jawabannya adalah yang C, karena kurang dari 2.500 gram. Oke, lanjut nomor 37. Nih, ini soal cerita teman-teman. Coba praktekin, baca dulu soalnya. Di bawah ini diagnosa yang tepat untuk Nyonya N adalah, oke, kita tegakkan diagnosa. Nyonya N 31 tahun, P1A 0, postpartum hari kedua dengan persalinan spontan, namun bayi meninggal karena gagal nafas. Saat ini payudara terlihat membesar dan terabak tegang, kemerahan dan nyeri berdenyut. Nyonya N menangis bila teringat bayinya, namun mampu berkomunikasi dengan baik dan kooperatif. Hari kedua nifas atau postpartum teman-teman, bayinya nggak ada. Ibunya bakal sedih nggak? Itu pertanyaan pertama kalinya. Iya, setelah dia lelah-lelah 9 bulan hamil, harapan yang begitu membumbung tinggi untuk bisa membesarkan anaknya, ternyata waktu bersalin anaknya gagal nafas. Anaknya sampai meninggal dunia. Secara psikologis itu akan memberikan pukulan yang lumayan berat. Karena apa? Ibu yang lahir normal pun yang ada bayinya, harapannya bisa bahagia sepenuhnya, bahagia secara utuh. Tapi apa? Mereka menghadapi yang namanya fase beradaptasi antara peran menjadi seorang ibu dan masih terasanya sakit atau nyeri waktu proses persalinan. Di sini ada beberapa benturannya. Sehingga pada hari pertama dan kedua postpartum, ibu postpartum cenderung mengalami yang namanya postpartum blues. Ini normal, bukan normal. Ini lumrah terjadi pada ibu postpartum. Selama hal ini tidak bergerak ke arah-arah yang lebih, seperti adanya keinginan untuk membunuh bayi, tidak mau menyusui bayinya sama sekali, tidak menganggap keberadaan bayinya, ini bukan postpartum blues lagi. Ini bisa menjadi ke arah depresi postpartum ataupun psikosis postpartum. Tapi ketika ibu menangis, ya misalnya dia karena merasa sedih, karena merasa sakit, tapi dia sesekali mau memegang bayinya, masih bisa berkomunikasi dengan baik, malah minta diajarkan bagaimana cara merawat bayi yang baik, ini normal. Artinya ibu tersebut mengalami yang namanya postpartum blues. Di sini choice yang tepat adalah yang B, postpartum blues ya teman-teman. Kalau mastitis kan ini gangguan payudara. Kalau infeksi purpuralis data di atas nggak menunjukkan karena nggak ada peningkatan suhu ataupun data lainnya. Kalau bendungan payudara juga bukan ke arah sana karena di atas hanya membesar dan terabak tegang. Tapi tidak ditunjukkan juga dengan data objektif yang lainnya. Kalau gatal-gatal ini nggak relevan ya teman-teman. Jadi jawabannya tepat adalah yang B. Lanjut ke nomor 38. Pertanyaannya adalah kelanjutan masalah yang bisa muncul karena keluhan Nyonya M saat ini adalah soal ceritanya. Nyonya M 23 tahun P3A0 postpartum 4 jam yang lalu bersalin spontan normal dengan ruptur perineum dan dijahit derajat 2 ya teman-teman, derajat 2 atau derajat 3 diantaranya. Saat ini kolostrum lancar, bayi menyusu kuat, kontraksi uterus kuat, dan TFU satu jari di bawah pusat. Kandung kemih teraba penuh, tapi belum merasakan keinginan untuk miksi. Oke, berarti kelanjutan masalahnya. Apakah ketika 4 jam postpartum ini kandung kemih teraba penuh itu merupakan suatu masalah? Iya. Karena apa? Karena seharusnya ibu sudah bisa miksi secara mandiri ke kamar mandi. Melakukan mobilisasi secara dini. Hal ini akan mendukung percepatan terjadinya involusi uterus ataupun mencegah terjadinya perdarahan primer terutama ya teman-teman. Tapi ketika ibunya tidak mau bergerak, tidak mau turun dari tempat tidur, hanya diam diri saja, terus pipis pun nggak mau ke kamar mandi, apakah ini akan menghambat proses involusi atau proses kembalinya uterus dari keadaan setelah hamil menuju sebelum hamil? Iya, jawaban itu akan mengganggu proses involusi. Jika tidak tertangani secara
serius, jika tidak ditangani secara tepat dan cepat, ini akan memaksa terjadinya kemungkinan subinvolusi uteri atau proses involusi yang tidak berjalan dengan waktu yang semestinya. Jadi ketika satu hari harusnya misalnya TFU-nya 2 jari di bawah pusat, ini loh kok malah 1 jari di atas pusat, artinya nggak sesuai. Atau ketika 1 minggu postpartum harusnya adanya pertengahan pusat dan sifisis, loh kok ini masih 2 jari di bawah pusat, artinya terjadi subinvolusi uterus. Karena apa? Karena uterusnya tidak berinvolusi secara normal, tidak mengikuti periode waktu yang seharusnya. Apa hubungannya kandung kemih teraba penuh sama kemungkinan terjadinya subinvolusi uterus? Karena apa? Karena nanti si kandung kemihnya akan menekan uterus. Uterus akan terdorong ke atas dan memungkinkan tidak untuk terjadinya konut atau kontraksi dari uterus itu sendiri untuk mencegah terjadinya perdarahan. Enggak. Karena apa? Jadi selain akan terjadinya subinvolusi uterus, nanti juga memungkinkan terjadi yang namanya perdarahan, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya, di sini karena perdarahannya enggak ada, yang adanya subinvolusi uteri, jadi yang jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut nomor 39. Apa jenis imunisasi yang harus diberikan pada bayi dalam kasus di atas? Bayinya usia 2 bulan, dibawa ibunya ke puskesmas untuk diimunisasi. Hasil pemeriksaan berat badannya 4.500 gram, dan dilihat pada kartu KMS, bayi baru mendapat imunisasi HB0 dan polio 1. Jenis imunisasi waktu 2 bulan nih teman-teman, artinya ketika 2 bulan tersebut, bayi akan mendapatkan imunisasi DPT. Jawaban yang tepatnya adalah yang A. Ini udah konsep ya teman-teman, nggak bisa diganggu-gugat. Jadi ketika 2 bulan dan waktu 1 bulannya udah selesai nih HB0 sama polio 1-nya, maka berikutnya akan mendapatkan DPT 1 dan polio 2. Jawaban tepat adalah yang A. Nomor 40. Bagaimanakah cara mengatasi keluhan pada kasus di atas? Oke. Seorang perempuan usianya 27 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 10 minggu, datang bersama suami ke klinik dengan keluhan mual muntah setiap makan. Hasil pemeriksaan fisik diperoleh KU ibu baik dan pemeriksaan tanda vital, tekanan darah 110/80, nadi 88 kali per menit, nafas 20 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Untuk mengatasi keluhan di atas, maaf teman-teman, agak ke ini ya. Yang A, makan makanan asam. Oh, justru ini akan memicu terjadinya peningkatan asam lambung. Ibunya akan cenderung mengalami mual-mual yang berlebih. Yang B, makan makanan yang pedas. Ini juga sama ya. Kalau yang pedas juga nanti akan memicu terjadinya kontraksi di lambung. Artinya teman-teman akan mengalami sakit perut, akan sering ke WC juga, malah tidak mau makan, nafsu makannya malah hilang. Oke, yang C, makan coklat sedikit demi sedikit. Apakah harus selalu coklat? Enggak juga. Justru harusnya ibu hamil itu makan apapun yang mereka mau selama itu tidak mengganggu kesehatannya atau selama ibu tersebut tidak mengalami alergi terhadap makanan tersebut. Coba lihat D, makan sedikit-sedikit tapi sering. Ya, ini jawabannya. Makan yang sedikit-sedikit tapi sering. Apapun ibu hamil boleh makan. Misalnya dia nggak suka coklat soalnya, dia ternyata suka keju, boleh nggak? Boleh, nggak harus coklat aja. Dia ternyata sukanya roti, boleh nggak? Boleh. Dia sukanya makanan yang lain, boleh? Boleh ya. Oke, yang E, sering makanan yang bersantan ini justru akan memicu mual juga ya teman-teman, nggak baik buat ibu hamil di trimester 1 yang terlalu banyak santan ataupun lemak. Lanjut nomor 41. Apakah diagnosa pada kasus di atas? Seorang wanita usia 35 tahun, usia kehamilan 4 minggu, datang ke BPM dengan keluhan kram pada perut. Perdarahan disertai bercak dan sedang dari kemaluannya. Hasil pemeriksaan vital sign-nya 110/60, nadinya 97 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, dan pada pemeriksaan dalam serviks tertutup.
Oke, ini khas banget ya teman-teman. Serviksnya tertutup, usia kehamilannya baru 4 minggu, terus adanya perdarahan bercak dan sedang dari kemaluannya. Berarti ibu ini kemungkinan mengalami yang namanya abortus. Abortus seperti apa teman-teman? Di sini ada beberapa jawaban yang lebih spesifik. Komplit kah, insipient kah, imminent kah, incomplete atau mola? Oke, di sini dianya adalah kemungkinan terjadi yang namanya abortus iminen atau mengancam. Kenapa bisa mengancam? Karena apa? Serviksnya masih tertutup. Artinya kehamilannya masih bisa dipertahankan. Justru kalau kehamilannya tidak bisa dipertahankan, serviksnya akan cenderung membuka, sehingga diagnosanya akan berubah menjadi abortus incipiens. Tapi ketika ada keluhan lagi, serviksnya membuka dan kemarin malam misalnya pasiennya mengaku ada gumpalan darah keluar seperti jaringan, itu bisa menjadi abortus komplit ataupun inkomplit tergantung dari hasil USG nanti masih ada sisa atau enggak ya teman-teman. Lanjut ke nomor 42. Apakah diagnosa pada ibu tersebut? Seorang wanita 24 tahun P1A0 telah melahirkan bayi secara spontan 30 menit yang lalu di BPM. Bidan telah melakukan penyuntikan oksitosin 1 dan 2, massage uterus, pemeriksaan vital sign 110/70, tekanan darahnya, nadinya 82 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, dan suhunya 37 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan dapatkan ibu mengalami perdarahan, plasenta lahir lengkap dan kandung kemih kosong. Oke, diagnosanya apa nih teman-teman? Masih ada perdarahan pada ibu postpartum. Penyebabnya hanya 4 sebenarnya. Apakah karena adanya robekan, trauma, apakah karena adanya tisu atau sisa plasenta, atau karena adanya trombin atau gangguan pembekuan darah, atau satu lagi adanya tonus kekuatan uterus untuk berkontraksinya tidak ada. Jawaban yang memungkinkan dari soal di atas adalah yang C, sisa plasenta. Coba, kalau robekan serviks, data di atas tidak menunjukkan ke arah robekan serviks. Kalau solusio plasenta bukan, kalau ini solusio plasenta, lepasnya plasenta sebelum waktunya. Justru plasentanya sudah lahir ya. Lalu atonia uteri, data di atas juga tidak menunjukkan adanya kekuatan uterus untuk berkontraksi seperti hisnya lemah atau apa, itu enggak ada ya soal ya teman-teman di soal di atas. Atau yang inversio uteri, ini ketika keadaan bagian dalam uterus menjadi bagian terluar dari uterus, artinya bagian dalamnya keluar nih, bagian luarnya ada di dalam, jadi kebalik si uterusnya itu ya yang namanya inversio uteri. Tapi data di atas tidak menunjukkan ke arah sana. Jadi memungkinkannya ada terjadinya sisa plasenta yang C ya teman-teman. Lanjut nomor 43. Apakah efek samping utama pada penggunaan KB tersebut? Oke, seorang perempuan 23 tahun menikah 1 bulan yang lalu datang ke klinik bersalin dengan keluhan belum ingin memiliki anak. Suami bekerja di luar kota dan akan menggunakan KB kondom. Dari hasil anamnesa, suami mempunyai riwayat ejakulasi dini. Baiklah. Jadi teman-teman di sini adalah yang ditanyakan efek samping utama penggunaan KB kondom. Oke, KB kondom itu kan elastis ya. Terus juga memungkinkan untuk digunakan hanya 1 kali. Jadi sekali pakai langsung dibuang. Akan terjadi kegagalan apabila terlambat menggunakan KB kondom. Yang seharusnya begini, maksudnya pemakaiannya yang terlambat. Jadi seharusnya sudah digunakan sebelum ejakulasi, tapi karena ini tidak bisa mengatur ritme ejakulasi, sebelum dipakaikan kondomnya ternyata si suaminya sudah mengalami spermanya sudah keluar duluan gitu teman-teman. Jadi ini kan bisa gagal ya namanya kondomnya belum dimasukkan, tapi ternyata suaminya sudah mengalami ejakulasi. Itu juga salah satu kelemahan dari KB kondom. Di samping bahwa KB kondom dapat menyebabkan reaksi alergi, baik bagi laki-lakinya ataupun bagi perempuannya.
Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang C. Akan terjadinya reaksi alergi bagi yang memang tidak cocok. Karena apa? Karena bagaimanapun juga kondom itu adalah benda asing, baik bagi laki-lakinya ataupun bagi perempuannya. Nomor 44. Pada kasus di atas, apakah diagnosa yang ada pada kehamilan Ibu Fatma tersebut? Ibu Fatma, 28 tahun, G2P1A0, hamil yang pertama, datang ke bidan, diantar oleh suaminya. Datang ingin memeriksakan kehamilannya. Pada pemeriksaan palpasi didapatkan hasil TFU pertengahan pusat dan PX. Dan pada saat pemeriksaan auskultasi terdengar BJJ lebih dari 1. Ini khas banget teman-teman, diagnosanya apa? Coba lihat di sini. Saat pemeriksaan bunyi jantung janinnya lebih dari 1. Artinya ada 2 tempat yang memungkinkan terjadinya kehamilan ganda atau 2 atau lebih dari 1. Lebih dari 1 ya teman-teman, karena bisa aja ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Berarti lebih dari 1. Apa istilahnya teman-teman? Apakah kehamilan normal? Bukan. Kalau normal adalah biasanya 1. Apakah kehamilan ektopik? Bukan. Ini dia yang C ya teman-teman, kehamilan gemeli. Jadi kemungkinan bayinya ganda atau lebih dari 1. Kehamilan beresiko bukan ya. Kehamilan mola hidatidosa juga bukan ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 45. Pertanyaannya adalah, sesuai dengan data di atas, kemungkinan Nyonya M mengalami usianya 40 tahun, mempunyai 2 anak, datang ke praktek bidan dalam 1 tahun terakhir ini mengalami menstruasi tidak teratur, sering mengalami panas di muka, kemerahan, demam. Dan hasil anamnesa Nyonya M mengalami menstruasi pertama pada usia 9 tahun. Oke, usianya 40 tahun, 1 tahun terakhir ini menstruasinya enggak teratur, terus ada panas di muka, kemerahan, dan demam. Jadi data di atas menunjukkan bahwa ibu tersebut berada di fase pramenopause. Ini adalah yang B ya teman-teman. Oke, karena usia 40 tahun itu fase-fase akan menuju usia 50 tahun, akan menuju fase menopause. Tapi ini belum terjadi. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang B, fase pramenopause. Oke, nomor 46 pertanyaannya adalah, deteksi dini yang dapat dilakukan pada Nyonya N adalah, oke, soalnya Nyonya N 21 tahun datang ke BPS dengan keluhan pada payudara sebelah kanan teraba benjolan, mudah digerakkan dan tidak berubah-ubah besarnya dan tidak nyeri. Deteksi dininya di apa ini teman-teman? Ada benjolan di payudara. Kalau mamografi yang A, artinya dia sudah didiagnosa pertama kalinya, sudah ditegakkan diagnosa, sudah diperiksa ke fasilitas kesehatan, sudah tindakan-tindakan berikutnya. Itu mamografi. Bukan tindakan awal, bukan deteksi dini ya teman-teman. Nah, beda lagi kalau yang B. Kalau yang B itu baru yang namanya deteksi dini, sadari, atau periksa payudara sendiri. Ketika disadari ternyata memang ada benjolan, mudah digerakkan atau tidak, ada apa lagi? Ada perbedaan ukuran, terus ada dimpling sign, ada kulit jeruk, berarti dia sudah menemukan masalah. Dia akan datang ke fasilitas kesehatan untuk dipastikan. Nanti akan dilakukan sadanis, periksa payudara oleh tenaga medis. Kalau tadi oleh kliennya, sekarang oleh tenaga medisnya. Tenaga medis sudah menegakkan diagnosa nih, maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Akan dilakukan tindakan yang lebih, apakah itu mamografi, apakah itu USG payudara, itu akan dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang lebih tinggi untuk mencegah atau menanggulangi penyakit tersebut, benjolan-benjolan tersebut ya. Yang C, IVA-tes bukan. Kalau IVA-tes di serviks ya. Kalau Papi Nicolas ini juga Papa Nicolas Pap smear juga ini sama ya. Ini hubungannya dengan IVA-tes. Kalau USG juga bukan deteksi dini teman-teman. Ini sudah tahap berikutnya. Bukan tahap awal deteksi dininya ya. Lanjut nomor 47.
Oke, pertanyaannya adalah berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan diagnosa Nyonya I apa nih teman-teman? Ya, Nyonya I umur 30 tahun dengan riwayat abortus 3 kali. Sekarang mengalami perdarahan yang banyak, perdarahan yang tidak kunjung berhenti sejak mulai head sampai sekarang. Perdarahannya telah terjadi selama 12 hari dengan sifat darah banyak. Disertai nyeri pada perut dan terus-menerus. Ia sekarang merasa sering pusing dan mudah berkunang-kunang. Dari pemeriksaan VT dijumpai adanya massa pada uterus, padat dan berbenjol-benjol. Oke, dugaan diagnosanya apa nih teman-teman? Di sini ada keywordnya. Dari dia headnya tidak berhenti-henti ya. Berarti darahnya banyak, terus berulang seperti itu. Mudah lemas, mudah pusing, iya. Karena apa? Mungkin kan terjadinya anemia enggak, teman-teman? Iya. Darah terus-terusan keluar seperti itu, jelas mungkin terjadinya anemia. Sehingga apa? Pasukan oksigen buat tubuhnya itu akan berkurang. Kalau oksigennya kurang, badannya mudah lemas, mudah capek, jadi malas bawaannya. Itu juga salah satu ciri dari anemia ya. Oke, waktu diperiksa ternyata waktu di PT, di vaginal touch, diperiksa dalam, ternyata ada massa nih di bagian uterusnya, padat dan berbenjol-benjol. Khas banget ya, kalau di uterus itu ada massa, kemungkinan utama adalah yang namanya mioma uteri. Apalagi ini jelas sudah ada di uterusnya nih, keraba ada massa, padat, berbenjol-benjol lagi, ibunya perdarahan, udah banyak, udah berhari-hari, apalagi ini didukung lagi dengan adanya riwayat abortus 3 kali, artinya iya ada yang bermasalah dengan ibunya. Ada apa teman-teman nih? Jadi kemungkinannya ibu ini akan mengalami yang namanya mioma uteri, yang A ya. Karena apa? Karena kalau yang B bukan ya, mulai hidatidosa itu hamil anggur, bahasa medisnya ya. Kalau abortus habitualis, ibunya nggak lagi hamil loh teman-teman, di atas datanya nggak menunjukkan ya. Tarsiemioma uteri, ini diagnosa yang lebih lanjut yang bisa ditegakkan baik itu dengan USG ataupun dengan oleh dokter spesialis kandungan ya. Ini juga sama yang koriokarsinoma juga ya. Jadi kemungkinannya adalah mengalami mioma uteri yang A. Lanjut nomor 48. Pertanyaannya adalah, oke, Nyonya Teh kenapa nih usianya 47 tahun mengeluh sejak 1 tahun ini mengalami menstruasi yang tidak teratur. Kadang-kadang 3 bulan tidak menstruasi, kadang menstruasi dan sangat banyak. Akhir-akhir ini sering merasa cemas, dada berdebar-debar dan sulit tidur serta mudah tersinggung. Setelah dilakukan pemeriksaan dijumpai tekanan darahnya 130/80, nadinya 88 kali per menit dan berat badannya 76 kg. Mudah tersinggung dan merasa cemas serta sulit tidur. Oke, merupakan apa nih teman-teman? A. Reaksi seksorik, B. Reaksi neurosis, C. Reaksi hiperaktif, D. Reaksi pasomotoris, atau E. Reaksi emosional. Ibunya 47 tahun nih. Oke, kita klasifikasikan dulu. Berarti ibunya sedang berada di fase pramenopause. Karena kadang-kadang 3 bulan head, kadang-kadang enggak. Kalau udah memasuki masa menopause, selama 1 tahun terakhir ibunya sudah tidak pernah mens sama sekali. Kalau ini masih mens tapi enggak teratur, jadi masih pramenopause. Apa nih? Reaksi apa dari keluhan-keluhan di atas? Artinya ibu tersebut sedang mengalami reaksi neurosis. Apa gejala yang munculnya ini? Merasa cemas, dada berdebar-debar, sulit tidur, mudah tersinggung. Ini salah satu tanda-tandanya dia mengalami reaksi neurosis. Dan ini khas serta sering sekali terjadi pada ibu-ibu yang pramenopause. Ketika teman-teman punya klien yang seperti itu, yang pertama anjurkan makanan yang mengandung fitoestrogen sehingga akan membantu keadaan hormonnya lebih stabil. Karena ibu-ibu yang sedang mengalami fase pramenopause ataupun menopause terjadi perubahan hormonal yang signifikan, estrogennya turun nih teman-teman dari yang tadinya tinggi menjadi sangat rendah. Ya, akan mengganggu
sisi emosionalnya, fisiknya itu akan memberikan keadaan tidak nyaman. Anjurkan mereka juga buat olahraga ringan secara teratur, banyak minum air putih. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sudah mulai lanjut usia, mudah tersinggung, mudah marah, gak apa-apa ya, dianggap wajar. Kitanya yang harus ini apa? Yang harus bisa paham, oh ibunya sedang mengalami ini, kitanya harus bisa lebih paham yang masih mudanya ya teman-teman. Lanjut nomor 49. Oke, Nyonya Pi mengalami suspek apa nih kemungkinannya? 42 tahun, menstruasi tidak teratur, kurang lebih 6 bulan. Saat ini setiap menstruasi perdarahannya banyak dan keluar stol-stol. Datang ke bidan, hasil pemeriksaan fisiknya 120/70, nadinya 120, dan nadinya 120 itu cepat ya teman-teman. Respirasinya 29 kali per menit. Oke, pemeriksaan abdomen teraba massa berbenjol-benjol. Sesuai data kemungkinan Nyonya Pi mengalami apa nih suspeknya nih teman-teman? Oke, ini khas banget ya, hampir mirip dengan soal sebelumnya. Di sini ada kata-kata pemeriksaan abdomen teraba massa dan berbenjol-benjol. Kalau yang ini nggak teraturnya udah 6 bulan lebih nih. Setiap kali menstruasi darahnya banyak. Selain itu keluarnya seperti stol-stol bergumpal-gumpal. Kemungkinannya kenapa nih? Karena adanya massa di uterus dan berbenjol-benjol, jadi teman-teman bisa mendiagnosakan suspek atau kemungkinannya adalah mioma uteri yang A. Kalau endometriosis kan ini bukan ya. Kalau kistoma ovari juga bukan, ini bukan kista di ovarium. Kalau itu kan harusnya di kiri dan kanan ya, ovarium itu dextra dan sinistra. Kalau cervicitis ini juga bukan, cervicitis uteri. Artinya ada peradangan di serviks ataupun ke uterusnya. Jadi data yang memungkinkan adalah yang A, adanya mioma uteri berdasarkan data bahwa pemeriksaan abdomen teraba massa dan berbenjol-benjol. Oke, nomor 50 nih teman-teman yang terakhir ya. Pemeriksaan utama pada kasus di atas adalah Nyonya R, 38 tahun, berat badannya 75 kg, tinggi badannya 150 cm, datang ke bidan dengan keluhan rasa panas dan nyeri saat kencing, lekore yang disertai rasa gatal, hingga menjadi iritasi. Ia merasa terganggu saat koitus. Hasil pemeriksaannya tampak introitus vagina berwarna merah, bengkak dan tertutup oleh sekret. Pemeriksaan utamanya pada kasus di atas adalah A. Obstetrik, artinya kehamilan. Ini yang nggak hamil ya, ini sedang bermasalah dengan area kewanitaannya. Berarti jawaban yang tepatnya adalah yang B. Ginekologi. Ini untuk masalah seputar reproduksi. Kalau antropometri ini udah untuk ukuran-ukuran seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar dada, itu bukan ya. Kalau yang C, tanda-tanda vital meliputi apa? Tekanan darah, nadi, respirasi, ataupun suhu. Kalau yang E, pemeriksaan fisik, iya, pemeriksaan fisik pemeriksaan fisik sejauh mana? Apakah memang head to toe atau bukan? Karena data di atas hanya menunjukkan terfokus ke area kewanitaan. Seperti apa nih? Rasa panas dan nyeri saat kencing, lekore yang disertai rasa gatal, gatal itu menjadi iritasi, lalu merasa terganggu saat koitus. Ini dia, adanya introitus vagina berwarna merah, bengkak, dan tertutup sekret. Ini jelas banget data-data di atas menunjukkan bahwa memang ada yang bermasalah sama organ reproduksinya. Sehingga pemeriksaan utama yang harus dilakukan adalah pemeriksaan ginekologi. Yang B ya teman-teman. Oke, makasih teman-teman untuk perhatiannya pada soal pertemuan ketiga kali ini. Kalau menurut teman-teman ada jawaban yang nggak sesuai, teman-teman boleh banget komen di bawah ataupun sharing di grup untuk bisa lebih private ya teman-teman. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.